Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kembali sejenak kita tundukkan kepala kita dan menghadirkan hati kita di hadapan yang maha menghidupkan. Dialah Allah yang menggenggam nasib dan takdir kita. Ubun-ubun kita ada di dalam genggamannya. Dialah Allah yang maha abadi, sementara semua pasti mati, pasti lenyap dan hilang. Karena itu, untuk bisa berpikir besar, berencana besar, tujuan yang besar, langkah-langkah yang besar, itu harus selalu diiringi dengan menjadikan Allah sebagai tujuan terbesar dalam hidup dan kehidupan kita. Hanya dengan menjadikan Allah sebagai prioritas terbesar kita, insya Allah apapun yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan mudah, karena ada Allah yang kita yakini yang bisa membantu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema akhlak kepada alam semesta dan lingkungan di dalam Islam. Islam itu mengajarkan setidaknya 5 hal, di mana semua syariat yang diturunkan Allah ke muka bumi ini setidaknya menjaga 5 hal. Yang pertama, menjaga diri. Bagaimana diri kita ini agar bisa tetap eksis, tetap hidup secara bermakna. Menjaga dari segala hal yang membahayakan, hifzun nafs. Kemudian ada namanya hifzuddin, menjaga agama. Apapun kedudukan kita, apapun masalah yang kita hadapi, agama ini jangan sampai hilang. Ini yang mau kita bawa sampai mati. Dan yang ketiga ada namanya hifzul akal. Seorang muslim itu harus menjaga akalnya, harus banyak gurunya, harus cerdas, harus banyak membaca, berdiskusi. Itu namanya hifzul akal. Kemudian yang keempat ada namanya hifzun nasal, menjaga anak keturunan. Bagaimana yang soleh, jangan kita sendiri, tapi juga anak keturunan kita juga baik. Dan yang terakhir ada namanya hifzul mal. Hifzul mal itu bagaimana kita bisa mengelola dan memelihara harta kita. Untuk yang 5 inilah sebenarnya syariat Islam itu diturunkan. Tetapi yang 5 ini semuanya gagal dilaksanakan kalau kita tidak bisa menjaga alam semesta ini, tidak bisa menjaga lingkungan ini. Bagaimana tidak? Kalau kita selalu diganggu dengan banyaknya musibah,
otomatis hibzun nafs, kehidupan itu akan hilang. Lama-lama manusia akan semakin banyak yang dipanggil Allah karena musibah alam. Justru agama pun susah dilaksanakan. Setelah COVID-19 mulai sedikit menurun, orang baru berani ke masjid. Bagaimana mau menjaga agama? Nyawa pun terancam. Jadi nyawa terancam, ibadah agama juga bisa terancam oleh karena musibah-musibah yang terjadi. Bagaimana kita bisa mencerdaskan diri kita kalau kita terus dihantui ketakutan oleh musibah alam? Jadi nyawa, agama, akal, harta juga banyak yang hilang oleh karena banyaknya musibah. Begitu juga anak keturunan kita akan susah menghasilkan generasi yang baik kalau terus kita ketakutan dengan musibah alam. Jadi 5 tujuan besar Islam ini nggak bisa dilaksanakan kalau alam ini terus rusak. Ada prediksi dari para saintis, mudah-mudahan prediksi ini salah. Katanya dalam 5 tahun atau 6 tahun ke depan Jakarta akan tenggelam. Mudah-mudahan ini salah. Tapi kalau ini benar prediksinya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Habislah semua yang 5 tadi. Harta habis, agama hilang, nyawa, keturunan, akal, semuanya hilang. Begitulah pentingnya bagaimana kita menjaga alam ini. Banyak orang yang mengaku soleh, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi nggak peduli sama kebersihan. Ini ada yang salah dengan ibadahnya. Berwudu setiap hari 5 kali paling tidak, tapi rumahnya kotor, kamarnya kotor, kamar mandinya kotor, masjidnya kotor. Apa ini? Pasti ada yang salah. Kalau begitu berarti kita cuma saleh secara ritual saja, cuma pintar ngaji dan sholat, tapi urusan alam lingkungan ini sebagai amanah Allah nggak kita jaga. Kita kotor. Pantas kata Rasulullah SAW, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Iman kita nggak sempurna kalau kita kotor. Coba kita lihat, banyak orang buang sampah sembarangan, nggak dipikir. Justru sungai-sungai itu tempat buang sampah. Kasur-kasur, perabotan yang nggak dipakai dibuang di kali. Ini gimana ini orang ini? Katanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Imannya di mana ini? Ini yang kita khawatirkan. Bukan cuma buang sampah sembarangan, tapi juga sifat rakus. Ingin menghabisi semua yang ada di alam ini tanpa batas. Ada orang berani makan hewan hidup-hidup, seperti tidak ada makanan yang lebih layak untuk dikonsumsi. Tikus hidup dimakan, ular hidup dimakan. Inilah kerakusan manusia. Justru inilah yang membuat banyak virus menyebar, karena kerakusan manusia. Pohon-pohon yang harusnya tempat hinggap virus udah ditebangi. Akhirnya virus itu datang kepada kita. Berapa juta hektar hutan yang sudah dihabisi. Seperti kata Profesor Dr. S. Ali Kodra, di Indonesia katanya setiap 1 jam itu, setiap 1 jam pohon-pohon hutan-hutan yang digunduli itu, dalam setiap 1 jam ada luasnya 20 kali lapangan sepak bola. Itu dalam 1 jam. Bayangkan kalau dalam 2 jam, bayangkan kalau dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, berapa juta hektar yang ditebangi ini untuk kerakusan manusia yang tak pernah ada habis-habisnya. Kalau saja bencana terus terjadi karena rakusnya manusia, air bersih susah didapatkan. Akhirnya air yang keluar jadi najis. Kalau airnya bernajis, ibadah kita pasti terganggu, karena kita nggak sah sholatnya dengan berwudu pakai air yang bernajis. Jadi kecerdasan kepada lingkungan ini adalah bagian daripada kesalehan.
Banyak orang yang disiksa kata Rasulullah. Kenapa? Karena nggak peduli dengan urusan kebersihan. Di dalam kubur itu disiksa. Bahkan jeritannya itu terdengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun mendoakan. Ternyata ketika dilihat flashback kehidupannya, banyak pola-pola hidup yang kotor, tidak beristinja dengan bersih, buang air kecil, nggak betul-betul dibersihkan itu istinjaknya, kemudian dibawa sholat. Kenapa? Karena nggak biasa hidup bersih, karena malas, menganggap enteng. Inilah orang yang banyak disiksa. Karena itulah para ulama banyak berbicara tentang ayo kita tunjukkan kesolehan kita kepada alam ini, jaga kebersihannya, jaga diri kita supaya bersih. Alam ini kata para ulama adalah Al-Quran besar. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran yang 30 juz itu, begitulah kita memperlakukan alam ini. Kita sucikan dia, kita hormati dia. Karena Quran mengatakan alam ini juga hidup, bukan benda mati dia. Alam ini juga bertasbih, memuji Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih segala yang ada di muka bumi ini, termasuk pohon, termasuk gunung, sungai, laut bertasbih. Tapi kenapa kita tak pernah terpuaskan? Inilah sifat rakus ini. Jadi percuma banyak sholat, banyak baca Quran, banyak mengaji, justru kadang-kadang berzikirnya nggak pernah lepas, tapi kita nggak peduli dengan kebersihan, rakus kepada makanan apa yang semuanya mau kita makan. Karena itulah ayo kita jadikan alam ini sebagai Quran besar, kita sucikan dia. Jadikan alam ini sebenarnya masjid besar. Apapun ketika kita nampak pohon, kita memuji akan pencipta pohon. Begitu melihat gunung, kita mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh ya Allah, tak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Jadi harus menciptakan ketundukan kepada Allah. Itulah akhlak yang sebenarnya. Salah-salah kita menyikapi lingkungan, hilang yang 5 tadi. Agama hilang, diri kita hilang, nyawa, akal hilang, keturunan kita pun hilang. Jadi ini ukuran kesolehan. Karena itulah Nabi Adam diletakkan Allah di surga sebelum diturunkan ke muka bumi ini, supaya Nabi Adam dan anak keturunannya belajar bahwa alam ini harus dibuat seperti di surga. Ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, itu adalah sebuah skenario bahwa dosa manusia yang pertama kali dilakukan adalah merusak pohon, merusak lingkungan. Karena itulah harus diturunkan ke dunia supaya dunia ini menjadi hijau, menjadi bersih udaranya, bersih airnya. Jangan buat dunia ini kering kerontang karena serakah yang tak pernah kita puaskan, tak bisa kita puaskan. Para ulama pernah tidak sengaja mencabut sehelai rumput. Begitu dia tak sengaja mencabut sehelai rumput, dia malu, dia sujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, hanya sehelai rumput. Tapi sekarang orang menggunduli jutaan hektar tak merasa bersalah. Ada yang salah ini. Lupa kalau alam ini bertasbih memuji Allah. Alam ini adalah tempat wahana kreativitas Allah. Bahkan para ulama mengatakan alam ini adalah manifestasi teopani, bukti kecintaan Allah kepada kita, dan alam ini adalah gambaran kreativitas Allah dan indahnya Allah itu. Jadi kalau kita setiap melihat alam ini, tunduk hati kita kepada Allah, betapa Allah sangat menyayangi kita, insya Allah kita menjadi manusia yang terbaik yang akan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah udah bencana begitu banyak, cukuplah sudah harta yang hilang, nyawa yang lenyap oleh karena tangan-tangan kotor kita. Begitu kata Quran, kalau terjadi banyak bencana itu karena tangan kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan yang banyak dilakukan akibat tangan-tangan manusia. Karena itu intinya jadikan alam ini sebagai Quran besar.
Jadikan alam ini sebagai masjid yang besar. Kita sama alam ini sama-sama diamanahi Allah supaya saling berharmoni. Karena itu Rasulullah mengatakan banyak-banyak engkau menanam. Bahkan dalam keadaan perang pun yang dilarang menebang pohon, walaupun dalam keadaan perang. Begitu pentingnya urusan kesalehan kepada alam ini. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kalau engkau hendak menanam pohon, ketika memegang benihnya dan besok diketahui akan terjadi kiamat, jangan tunda menanamnya, tetap tanam. Luar biasa ini ajaran Islam ini. Penggunaan air untuk apapun, untuk mandi, untuk berwudu harus hemat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah untuk berwudu juga harus hemat? Iya, hemat. Meskipun kau berwudu di air yang mengalir, di sungai, itu tetap hemat. Begitulah ajaran Islam kepada alam ini. Tapi kesalehan kita ini hilang kepada alam ini karena kita sibuk, masing-masing sibuk. Makan, minum terburu-buru, mandi terburu-buru, listrik hidup terus, tidak hemat. Kita tinggal dari rumah untuk bekerja, kipas angin hidup, kadang-kadang komputer masih hidup. Itulah yang membuat alam ini jadi panas. Mudah-mudahan dengan banyaknya musibah yang terjadi belakangan ini, kita bermuhasabah, menyadari kesalahan dan kekeliruan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan kepada alam ini. Salah-salah hilang generasi. Dulu ada musibah pada masa Nabi Nuh, banjir bandang, melebihi tsunami. Tapi karena Nabi Nuh arif membuat perahu besar, akhirnya generasi bisa diselamatkan. Bayangkan kalau Nabi Nuh tidak cerdas membuat perahu besar, lenyap manusia ini. Bahkan pada masa Nabi Yusuf terjadi juga itu paceklik. 7 masa, mungkin 7 tahun lebih itu tidak ada panen. Tapi bersyukur karena Nabi Yusuf sudah membisikkan kepada raja bahwa mimpi raja yang buruk itu sebenarnya adalah tanda akan terjadi masa kekeringan. Maka suruhlah masyarakat bertanam ria, terus hidup hemat. Kemudian ketika panen disimpan di gudang-gudang logistik. Begitu terjadi, betul-betul terjadi paceklik, sudah ada simpanan makanan. Kalau tidak ada, habis manusia di dunia ini karena kelaparan. Karena itu Islam mengajarkan bagaimana nama-nama surat dari Al-Quran pun diambil dari nama alam, supaya orang jangan asik sendiri, pikirkan sebelah, ke depan, ke atas. Ada nama surat namanya Al-Baqarah, itu kan bagian daripada alam itu. Ada nama surat namanya Al-Fil, gajah, An-Namal, An-Nahal, nama alam itu semuanya. Al-Ankabut, ada Al-Qamar, Asyam, itu nama-nama alam, supaya kita arif kepada alam. Itulah yang kita minta, yang diminta oleh Al-Quran, supaya kita saleh kepada alam lingkungan, bukan sekedar saleh sendiri-sendiri saja. Mudah-mudahan ketika kita melihat alam itu bagian daripada zikir-zikir kita. Insya Allah musibah COVID-19 segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Kita diberikan semangat untuk tetap, imunisasi yang paling kuat itu adalah semangat. Jangan mudah stres, jangan mudah depresi. Bersihkan rumah kita, bersihkan diri kita, itu adalah bentuk kesalehan. Mudah-mudahan pintu surga terbuka oleh karena hati kita berzikir ketika melihat alam yang bersih. Seperti Nabi Adam melihat surga, begitulah sejatinya alam dijadikan menjadi surga-surga yang besar. Di dalam diri kita yang mikrokosmos sebenarnya makrokosmos. Diri kita ini mengandung seperti alam. Dalam diri ada 60% air. Dunia ini pun airnya 60%. Rambut kita itu seperti hutan-hutan, pohon-pohon. Gigi kita seperti tambang-tambang yang ada di alam ini. Mulut seperti gua. Usus urat itu seperti sungai-sungai. Dan
begitulah, depan ini daratan. Jadi semuanya adalah kita ini harus menunjukkan harmoni yang luar biasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaqawwah wal musta'an la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana na'udzu bika min qalbi la yakhsha wa minal ilmi la yanfa wa minan nafsi la tashba wa minad du'a'i la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu